Malam semua teman-temanku di seluruh Indonesia Malam. ya, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin Luas ini juga ada yang sekali dari ya. luar negeri, Dok. Wow, Sapa ada juga yang ya, dari siapa luar tahu ada negeri yang ya? luar negeri, siapa tahu ada ya. Oh, was kita go international ya ceritanya ya. Betul. Iya. Di-absen dong Oke, Mbak Sinta, salam. di-absen. Boleh Wes, boleh. ini Boleh nih ada dari yang mana dari aja ya, mana aja Bapak dan Ibu? nih? Boleh di-absen nih. Dari mana saja Bapak Ibu? Boleh, aku lihat ini ada yang dari ini Sepang Sepang Malaysia atau Sepang mana nih? Atau Sepang emang bagian dari nama? Mungkin dari Ini Bapak Ibu Nama dari mungkin ya? mana nih? Boleh melalui chat. Oh, mungkin nanti ya, Dok ya. Oh, boleh 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 ya. Wah, ada Pak Rizal dari Bandung. Hai Pak Oh, dari Rizal. Bandung. Halo, Pak. Ya, ini mungkin aku sebelumnya minta maaf dulu untuk teman-teman semua. Mungkin aku biasanya kan buka masker. Ini aku terpaksa pakai masker karena kebetulan aku lagi di rumah sakit. Siap, Jadi Dok. mohon maaf sebelumnya ya kalau mungkin ada sedikit kurang jelas. Nanti boleh diinfo aja biar aku agak ulang sedikit di bagian yang kurang jelas itu nggak apa-apa Siap. ya. Oke. Halo, Melda dari Bekasi, Pak Leo dari Bekasi juga. Selamat malam, dan teman-temanku semuanya selamat malam ya. Oke, mungkin nanti aku akan sapa-sapa lagi, tapi mungkin kita mulai aja ya untuk presentasi kita hari ini, sharing-sharing kita hari ini. Hari ini topik kita adalah tentang cocoa flavanol, the food of gods. What is it? Nah, kita akan ngomongin soal ini ya. Slide. Nah, mungkin teman-teman familiar banget selama ini tuh pasti bilang, "Ayo dong banyak makan buah, makan sayur, itu bagus loh buat kesehatan," gitu kan. Kalau kata-kata itu sih sebenarnya banyak banget ya, kita namanya kemana mana pasti dibilang kalau mau sehat ya banyak makan buah sama sayur gitu kan. Tapi kok kenapa sih, orang ngomong demikian? Itu tuh nggak sembarangan ngomong aja atau cuma sekedar jargon-jargon semata. Tapi memang ada banyak bukti epidemiologi atau bukti-bukti penelitian yang ternyata mendukung konsep ini. Bahwa kalau kita nih punya pola makan yang tinggi akan buah dan sayuran, itu bisa meningkatkan kesehatan kita dan juga mencegah timbulnya penyakit seperti penyakit kardiovaskular, penyakit kanker, dan juga penyakit-penyakit neurodegeneratif lainnya. Nah, ini bahkan ada data-data epidemiologi ya yang sudah menghubungkan manfaat kesehatan ini setidaknya sebagian itu pada kandungan flavonoid tertentu dalam buah dan sayur tersebut. Slide. Nah, apa sih flavonoid? Flavonoid itu adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang banyak itu kita temukan itu terutama dalam buah, sayur, teh, anggur merah, dan juga coklat. Tapi uniknya, pada kokoa dan produk coklat itu dia memiliki kadar flavonoid yang tertinggi dibandingkan makanan-makanan lainnya. Dan itu sekitar lebih dari 10% kandungan bubuk kokoa itu ternyata adalah mengandung flavonoid. Slide. Nah, ini pasti teman-teman semua udah tahu lah ya. Apa sih coklat itu? Coklat itu kita kenal dengan sebagai apa sih? Jelas kita tahu coklat itu adalah dari zaman dulu itu adalah makanan yang lezat, makanan enak gitu kan. Semua orang suka coklat. Kalau nggak inget apa namanya, nggak ingat keluhan-keluhan, habis itu nanti sakit, sakit ini, nanti sakit gigi, terus atau nanti bisa jadi diabetes gitu kan. Tapi intinya adalah semua orang tahu, coklat itu adalah makanan yang enak, yang lezat. Nah, tapi baru kesininya, baru belakangan ini itu diketahui bahwa ternyata kokoa itu tidak sekedar sehat atau tidak hanya sekedar lezat aja, tapi dia memiliki sumber fitokimia yang ternyata punya efek yang menyehatkan. Dan dia itu merupakan salah satu sumber flavonoid prosianidin, katekin, dan epikatekin yang tertinggi. Slide. Nah, ini kalau teman-teman yang belum pernah lihat nih ya, coklat itu asalnya dari mana sih? Nah, ini yang lihat di layarnya masing-masing, itu adalah biji dari Theobroma cocoa tree. Nah, itu dia ya. Jadi diambil dari bijinya Theobroma kakao ini, diambil dan diolah sampai akhirnya
akhirnya menjadi coklat seperti yang kita konsumsi sehari-hari. Slide. Nah, kalau konsumsi coklat, itu tuh orang Amerika itu banyak sekali mengkonsumsi coklat. Itu bisa sampai 5,5 kilo setahun per orangnya, ya. Jadi bukan rame-rame, tapi per orang itu bisa mengkonsumsi sampai 5,5 kilo per tahunnya. Di Eropa lebih besar lagi. Nah, apalagi di Jerman contohnya, itu bisa konsumsinya itu sampai sekitar 11,4 kilo per tahun per orang. Wow, ya. Banyak banget makan coklatnya kan, dan bahkan mereka makan coklatnya itu kandungannya itu, mengandung 210 kalori. Di mana 210 kalori ini itu dihasilkan dari 13 gram lemak, 23 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Makanya no wonder ya, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa itu badannya gede-gede. Makannya juga kalorinya tinggi ya. Slide. Nah, flavonoid yang dalam kokoa ini itu terutama katekin dan epikatekinnya, uniknya itu justru terdapat pada molekul yang panjang. Beda dengan kebanyakan makanan lain, di mana katekin itu justru tergandung pada molekul yang pendek. Karena dia punya molekul yang panjang, dia punya tangan yang lebih banyak. Sehingga dengan tangan yang lebih banyak tersebut, dia bisa bekerja lebih efektif, terutama dalam mengikat radikal bebas. Sehingga fungsinya pun jadi lebih mantap gitu ya, lebih efektif kerjanya itu bisa lebih banyak dibandingkan sumber katekin dari bahan-bahan lain, di mana itu dia memakai molekul pendek dengan tangan yang lebih sedikit. Jadi kerjanya juga jadi tidak seefektif kalau kita mengkonsumsi katekin yang dari, kokoa ini. Slide. Nah, cuman sayangnya nih teman-teman, pengolahan kokoa itu tuh bisa membuat penurunan flavonoidnya. Jadi kan kita kan nggak mengkonsumsi kokoa itu mentah-mentah langsung dari bijinya kan, tapi diolah gitu kan, diolah. Nah, yang sudah sampai ke kita itu dia sudah menurun kadar flavonoidnya, itu menurunnya itu sampai menurun 60%. Jadi tuh sisanya tuh cuma sekitar 40%-an aja gitu ya. Nah, ini bahkan yang menurun banyak itu terutama adalah epikatekin. Epikatekin itu dia sampai nurunnya 67%. Selain itu quercetin juga mengalami penurunan sampai 86%. Jadi banyak banget nutrisi yang justru terbuang dalam pengolahan dari coklat tersebut. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena dia ada tahap namanya fermentasi. Nah, tahap fermentasi ini itulah yang membuat kokoa itu mengalami kondisi panas dan asam, di mana panas dan asam ini inilah yang menghancurkan flavonoid dalam kokoa tersebut. Nah, makanya itu dia, semakin lama fermentasinya, semakin lama dia dalam kondisi panas, itu akan semakin banyak kadar polifonol yang hancur. Jadi sisanya di kita udah tinggal sedikit deh. Slide. Nah, itu baru dalam si kokoanya sendiri. Belum lagi setelah diolah menjadi coklat. Di mana di dalam coklat yang biasa kita makan-makan sehari-hari itu, yang biasa kita banyak temukan lah ya di lapangan, itu dia tidak 100% kokoa. Nah, itu juga nanti macam-macam tuh. Ada kalau pada milk coklat, itu contohnya dia itu cuman ada kandungan kokoanya 7 sampai 35% aja. Dan kalau pada dark chocolate itu kandungannya hanya 30 sampai 80%. Jadi tetap nggak 100%. Jadi sudahlah menurun kadar flavonoidnya dan yang dipakai di dalam coklat pun tidak 100% sehingga yang kita dapatkan, kita konsumsi itu kokoa itu hanya flavonoidnya hanya kecil banget gitu kan, hanya sedikit sekali. Nah, apalagi kalau yang suka konsumsinya itu white chocolate. Nah, itu lagi lebih parah ya, itu tidak ada kandungan polifenolnya sama sekali ya. Slide. Nah, ini tuh beberapa juga penelitian-penelitian terutama yang terkini ya, itu ternyata, mereka mengamati total polifenol pada makanan dan minuman yang dalam dietnya orang Amerika. Dan ternyata dari hasil penelitian mereka, coklat dan kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Jadi di setiap comparison-nya, dia selalu menjadi yang, memiliki kadar antioksidan yang tertinggi, gitu. Dan itu pun bahkan kadar polifenolnya pun lebih tinggi dibandingkan sumber dari, flavonoid lainnya. Seperti contohnya, dia itu lebih tinggi 20 kali dari tomat, 2 kali lebih tinggi dari bawang putih, dan juga 3 kali lebih tinggi dari
anggur. Jadi dengan konsumsi yang lebih sedikit, itu kita bisa mendapatkan kadar polifenol yang lebih tinggi. Slide. Nah, ini mungkin untuk perbandingan aja untuk secara angka ya. Secara angka untuk detailnya, perbandingan kadar katekin dan epikatekin pada beberapa makanan selain pada coklat. Nah, ini yang paling tingginya adalah coklat. Slide. Nah, ini juga jadi ada sejumlah penelitian yang mengintervensi pola makan pada manusia maupun hewan. Nah, ini pada mereka yang diberikan ke makanan dan minuman yang kaya flavanol, itu ternyata terjadi efek kardioprotektif pada fungsi vaskularnya dan juga reaktivitas trombosit. Sehingga itu terjadi perbaikan pada fungsi dinding pembuluh darah, trombositnya jadi tereduksi, dan juga terjadi perbaikan pada tekanan darah, kentalan darah dan juga resistensi insulin serta lemak darah juga sampai berpengaruh juga ke sana ya. Slide. Nah, selain itu, cocoa flavanol ini juga punya efek antioksidan. Tadi juga sudah sempat saya sebutin juga ya. Jadi dia punya efek antioksidan, di mana dia itu antioksidan fenolik itu memang sebenarnya secara umum itu sudah terbukti dapat menghambat oksidasi pada kolesterol LDL. Di mana kita tahu nih kolesterol LDL atau kolesterol jahat itu berperan besar dalam pembentukan plak di pembuluh darah kita. Dan ternyata ekstrak kokoa ini di mana dia memiliki kandungan fenolik itu juga terbukti dapat mencegah oksidasi LDL juga. Bahkan hasil riset itu menemukan kalau kokoa ini bahkan bisa mempertahankan lemak yang ada di dalam darah kita ini itu bisa tetap dalam bentuk droplet. Jadi tetap kecil-kecil gitu. Nggak saling menempel satu sama lain menjadikan gumpalan yang lebih besar sehingga membuat darah menjadi lebih kental. Nah, tapi ini pun tergantung pada kadar konsentrasinya tadi. Semakin tinggi kadar, yang polifenolnya itu, maka semakin tinggilah kadar lemak yang bisa dipertahankan tetap dalam bentuk droplet. Makanya penting banget kita membutuhkan kadar tertentu untuk, polifenol ini untuk bisa mendapatkan manfaat terhadap oksidasi LDL ini. Dan fenol kokoa itu dia bahkan, hasil penelitiannya itu dapat menghambat oksidasi LDL sampai 75%. Sementara red wine atau anggur merah itu hanya dapat menghambat sekitar 37 sampai 65%. Makanya kadang-kadang tuh kita no wonder ya kalau tradisinya orang, bule gitu ya, orang barat, mereka kan suka makan daging gitu kan. Suka makan steak, seperti itu. Kenapa kok dianjurkan untuk minumannya itu dipasangkan dengan red wine gitu kan, dengan anggur merah. Karena sebenarnya adalah untuk mengimbangi pada oksidasi LDL-nya. Nah, ternyata itu kan tidak semua orang ya bisa mengaplikasikannya gitu kan, tidak bisa semua orang bisa mengkonsumsi alkohol. Nah, untuk yang tidak bisa mengkonsumsi alkohol, fenol kokoa ini bisa menjadi salah satu alternatif yang justru lebih baik untuk menghambat oksidasi LDL ini dibandingkan dengan red wine. Slide. Nah, ini ya efek-efek epikatekin yang berhubungan terutama untuk kesehatan, mulai dari menurunkan tekanan darah, memperbaiki fungsi pembuluh darah, menurunkan reaktivitas trombosit, memperbaiki, mengimprove sensitivitas terhadap insulin, dan juga punya efek antiinflamasi juga. Jadi itu bagus banget, memang terutama paling baiknya adalah pada fungsi kardiovaskular kita ya. Slide. Di mana itu nanti bisa berdampak pada, bagian tubuh yang lain ya. Dan ekstrak kokoa dan bubuk kokoa ini sudah terbukti memiliki kapasitas antioksidan yang lebih besar dibandingkan dengan makanan kaya flavanol lainnya, seperti teh hijau, teh hitam, red wine, blueberry, bawang putih, dan stroberi. Nah, ini kan mungkin teman-teman udah pada sering dengar nih kan, minum teh hijau, itu bagus untuk antioksidan, untuk anti-aging,
Atau ada juga mungkin yang alirannya, "Oh, minum anggur merah untuk kecantikan, untuk anti-aging," gitu kan. Makan bawang putih, itu bagus untuk kardiovaskular. Nah, ternyata hasil penelitiannya, ekstrak kokoa dan bubuk kokoa ini ternyata justru memiliki kapasitas antioksidan yang justru lebih besar dibandingkan makanan-makanan tadi itu. Jadi efektivitasnya lebih tinggi. Slide. Nah, selain tadi fungsi antioksidan, dia juga punya fungsi juga terhadap inflamasi ya. Jadi nih kalau mungkin teman-teman yang sudah punya hipertensi atau mungkin kolesterol tinggi atau mungkin bahkan sudah mengalami penyakit jantung atau stroke gitu ya. Nah, yang sudah terbiasa dengan kondisi tersebut, itu tuh sudah familiar sebenarnya kondisi dalam tubuhnya itu akan terjadi namanya sistem enzim proinflamasi. Nah, sistem ini kalau dia teraktivasi karena tadi kita punya hipertensi, punya hiperkolesterol. Nah, enzim-enzim ini itu justru akan memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif dan juga radikal bebas. Di mana radikal bebas dan ROS ini itu bisa mengubah kadar nitric oxide yang di dalam darah kita dan juga LDL itu mengubah kadar nitric oxide kita tuh jadi lebih rendah dan juga bisa semakin mengikat LDL. Sehingga itu LDL itu semakin menyebabkan kekentalan, tapi karena kadar nitric oxide kita yang menurun, itu justru malah membuat pembuluh darah kita menjadi tidak elastis. Akhirnya berujung pada disfungsi pada pembuluh darah. Nah, minuman kokoa yang kaya flavanol ini itu telah terbukti dapat menstimulasi produksi dari nitric oxide dan juga dapat mengurangi aktivitas enzim tersebut, di mana itu bisa membantu pertama mencegah pengurangan pada kadar nitric oxide dan juga mencegah pengikatan pada LDL gitu ya, mencegah oksidasi LDL. Sehingga ini bisa sangat membantu sekali untuk menjaga pembuluh darah kita. Karena di dalam flavanol itu ada kandungan prosianidinnya yang bisa mengatur dari mediator inflamasi yang lainnya tadi ya. Slide. Oke, slide lagi. Nah, selain tadi punya manfaat antioksidan, punya manfaat antiinflamasi, dia juga punya manfaat terhadap agregasi trombosit. Nah, trombosit ini sebenarnya bagus ya teman-teman. Pada dasarnya dia bagus untuk penyembuhan luka. Nah, cuman ibarat kata seperti uh, mata pisau ya, ada yang tajam, ada juga yang tumpulnya gitu kan, dua sisi gitu kan. Satu sisi dia ada bagusnya, tapi kalau di posisi yang salah atau di kondisi yang tidak pas, dia bisa justru malah memberatkan. Nah, memperberat kondisi. Nah, ini apa yang kondisi memperberatnya? Nah, kondisi memperberatnya itu adalah justru dia itu mengambil peran terutama dalam perkembangan dan manifestasi klinis pada serangan jantung akut, stroke, dan juga tromboemboli vena. Nah, inilah yang akan membuat karena dia tadi sifatnya ya pada saat kita hipertensi, kolesterol kita tinggi gitu kan, itu akan menyebabkan tadi kan cedera-cedera pada dinding pembuluh darah kita. Namanya ada cedera, pasti tubuh kita merespon untuk mengobatinya. Tapi yang kerjanya mengobatinya itu adalah trombosit ini. Dan trombosit ini justru mengobatinya itu dengan cara menambal. Menambal bagian-bagian yang cedera tersebut. Cuman tambalannya ini mengakibatkan pembuluh darah menjadi tebal sehingga lubangnya menjadi lebih sempit gitu ya. Nah, makanya kerja trombosit yang satu ini itu dihambat ya, ditahan supaya itu mengurangi potensi terjadinya pembekuan darah yang nanti mengakibatkan pada penebalan pada dinding pembuluh darah dan juga kekentalan darah. Nah, pada suatu penelitian, itu subjek-subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, ternyata setelah 6 jam mereka mengkonsumsi kokoa, itu terjadi penurunan adesi molekul pada permukaan trombosit. Di mana ini membuat si trombosit ini cenderung tidak melekat dengan molekul lain dalam darah. Jadi dia tuh nggak nempel pas dia di dalam darah, ketemu sama gula, ketemu sama lemak,
ketemu sama, zat-zat lain di dalam darah, itu dia nggak cenderung menempel. Sehingga dengan dia tidak menempel, dia tidak membuat molekul yang lebih besar, tidak membuat, di dalam darah itu menjadi lebih kental lagi. Nah, respon ini itu sama seperti kalau kita mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau Asfilet. Nah, makanya ini pasti familiar banget nih buat teman-teman yang memang sudah ada hipertensi, hiperkolesterol, terus juga bahkan mungkin sudah ada masalah dengan jantung, stroke, pasti familiar banget dengan aspirin, yang nanti manfaatnya adalah untuk mengencerkan darah. Nah, cocoa flavanol itu, dia juga punya manfaat yang memberikan efek seperti obat pengencer darah dengan cara tadi ya, mengurangi perlengketan dari si trombosit, gitu ya. Slide. Nah, ini juga dia peran utama, kalau ini sih sebenarnya lebih ke peran utama dari cocoa flavanol terutama ya, yaitu perannya di endotelium. Nah, ini dia tadi sebelumnya juga aku sempat ada cerita sedikit ya. Jadi ada banyak faktor yang dapat memicu gangguan fungsi pada pembuluh darah kita. Seperti contohnya bisa karena stres, bisa karena sudah ada penyempitan pembuluh darah, atau peradangan karena tadi kondisi-kondisi hipertensi, hiperkolesterol, sampai nanti akhirnya meliding pada penyakit-penyakit seperti penyempitan aterosklerosis, diabetes mellitus, dan juga hipertensi. Nah, hal-hal ini itu bisa mempengaruhi dari tonus otot pada pembuluh darah kita, ya. Jadi ototnya pembuluh darah kita itu dia nggak elastis gitu, sulit untuk, elastis. Dan kalau sudah seperti ini, itu malah bisa beresiko menjadikan penggumpalan darah. Nah, itu berdasarkan riset, ternyata berdasarkan fungsinya yang sebagai antioksidan tadi, itu flavanol bisa dapat meningkatkan fungsi dari endotel kita. Nah, melalui pencegahan reduksi sel akibat bahaya dari oksidasi. Nah, tadi kan kita udah lihat ya, jadi kalau seandainya nih terjadi, inflamasi pada dinding-dinding pembuluh darah kita, itu akan menghasilkan namanya radikal bebas. Dan radikal bebas itu bisa merusak sel endotelium, sehingga sel endotelium tidak mampu untuk memproduksi nitric oxide. Nah, dengan manfaat antioksidan dari cocoflavanol ini, dia tuh menetralisir si radikal bebas tadi, sehingga endotelium kita itu tidak jadi rusak. Kalau dia tidak rusak, dia mampu dalam memproduksi nitric oxide, sehingga pembuluh darah kita jadi bisa lebih elastis. Dan itu sekitar 150 miligram flavonoid itu dibutuhkan untuk mengatur konsentrasi dari prostasiklin dan juga leukotrin yang nanti berperan terutama dalam elastisitas endotelium. Slide. Nah, memperkenalkan cocoa flavanol yang merupakan 80% cocoa flavanol yang diekstrak dari cocoa bean, gitu ya, dari biji cocoa. Slide. Nah, ekstraksi flavanol ini itu bahkan sudah kita patenkan. Makanya dia itu, bisa mencapai sampai 80% kandungan flavanolnya yang kita dapatkan secara alami. Di mana tadi sebelum yang kita bahas, itu justru hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional. Di mana yang lain itu cuma sisa tinggal 40%-an aja, nah cocoa flavanol kita bisa mempertahankan sampai 80% flavanolnya. Slide. Dan juga ada beberapa studi klinis yang juga sudah dipatenkan. Salah satunya adalah untuk, manfaat kecantikan kulit ya. Jadi ternyata studi klinis juga sudah menunjukkan bahwa ekstraksi dari kokoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit kita, termasuk pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis-garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Nah, ini juga nih terutama yang buat para pria ya. Ternyata cocoa flavanol itu juga bisa mengobati atau membantu kita untuk mencegah pembesaran pada prostat ya. Jadi ternyata itu bagus banget untuk terapi masalah prostat. Yang nanti walaupun memang sih semua pria sih pasti akan mengalami pembesaran prostat ya, tapi kita masih bisa menjaganya supaya pergerakannya tidak terlalu progresif dan syukur-syukur jangan sampai juga dia malah mengarah kepada kanker prostat dan ini juga sudah kita patenkan untuk studi klinisnya ya. Slide. Nah, selain itu juga dia juga bisa membantu untuk
diet ya, untuk menurunkan berat badan. Karena ternyata dari hasil penelitian, ekstraksi kokoa ini juga dapat, meningkatkan regulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi, sel-sel tubuh kita itu cenderung untuk memproduksi untuk memetabolisme lemak menjadi energi. Jadi cenderung dibakar lemak-lemak kita ini ya dengan ekstraksi dari kokoa ini gitu. Dan itu juga sama, sudah dipatenkan. Slide. Dan ini penelitian yang terbaru. Jadi memang kokoa flavanol itu secara klinis terbukti memiliki efek antivirus, terutama virus-virus dari saluran pernafasan gitu ya. Walaupun memang tidak secara spesifik dia berefek pada virus COVID-19 karena virus COVID-19 kan masih baru ya. Jadi penelitiannya juga masih terbatas sekali. Tapi memang karena dia memiliki kemiripan dengan virus SARS dan di mana virus SARS ini juga berefek bagus dengan treating-nya kalau kita berikan kokoa flavanol. Jadi ini juga boleh kita berikan kepada kasus COVID-19. Slide. Nah, selain itu juga ya, eh, kokoa flavanol juga sudah mendapatkan scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority. Jadi di sini tuh kita benar-benar bisa mengklaim manfaat produk kokoa flavanol ini ya. Di mana kokoa flavanol itu bisa membantu memelihara elastisitas pembuluh darah. Jadi ini bukan overclaim ya. Kita memang benar-benar bisa mengklaim manfaat produk ini. Jadi nggak usah takut-takut lagi dibilang lebay ya teman-teman. Slide. Nah, jadi untuk konsumsi kokoa flavanol sebagai maintenance itu cukup 5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Slide. Nah, untuk manfaat utamanya itu dapat menurunkan tekanan darah, sistolik dan diastolik, mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. So, slide. Cegah penyakit kardiovaskular dari sekarang. Baik, terima kasih Dokter Winda untuk Sama-sama. sharingnya. Luar biasa ya dok ya. Ini luar biasa sekali manfaat dari flavanol ini berarti ya dok ya. Yoi dong. Dan di sini dari chat ini sudah banyak yang ingin bertanya nih dok. Wow, Luar oke. biasa, jadi nggak sabar untuk bertanya. Baik Wah, Bapak Ibu belum selesai semuanya, udah jika nanya ya. betul. Baik Bapak Ibu semuanya, bisa jika ada pertanyaan bisa melalui chat atau nanti bisa dinyalakan untuk mikrofonnya, nanti bisa bertanya langsung ke Dokter Winda. Mungkin saya bacakan satu persatu ya dok untuk pertanyaannya yang Oke. melalui chat. Ini ada dari Ibu Lala. Dok, kalau penyakitnya sudah 2 tahun, apa boleh? Penyakitnya stroke kiri, katanya. Tetap boleh. Justru karena sudah mengalami stroke, berarti memang dia sudah positif, sudah ada plak pada pembuluh darah. Jadi kita bukan hanya sekedar terfokus pada recovery stroke yang sudah terjadi, tapi kita menjaga juga mencegah terjadinya stroke yang kedua. Karena once kita sudah terkena stroke, kita akan terkena stroke lagi gitu kan karena sudah ada juga plak pada tempat yang lain, hanya tinggal menunggu tertutup saja, penunggu lepasnya aja. Nah, ini bagus banget justru untuk controllernya memaintain supaya jangan sampai nanti jadi serangan stroke yang berikutnya. Jadi tidak hanya sekedar untuk recovery yang sudah terlanjur terjadi ya, gitu. Baik, terima kasih dok untuk penjelasannya. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Leon ya. Ini dok, kokoa flavanol boleh dikonsumsi oleh anak-anak atau tidak? Tuh. Boleh, kalau seandainya masih bisa menerima rasanya sih boleh ya dikonsumsi oleh anak-anak, tidak ada masalah. Jadi boleh kok. Baik, baik Pak. Dok, sorry. Baik, kebetulan ini ada pertanyaan lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ridwan. Malam Dokter Winda, saya dalam beberapa hari belakangan konsumsi flavanol, tetapi asam urat saya jadi naik dan hingga sekarang asam urat saya masih 9. Mengapa seperti itu ya?
Nah, kalau seperti ini memang sih sebenarnya tidak ada korelasi antara asam urat dengan flavanol karena, di dalam flavanol itu sih tidak ada kandungan purinnya ya. Tapi mungkin ini bisa jadi ada juga efek pelepasan. Jadi efek pelepasan dari, asam urat yang selama ini tersimpan di dalam tubuh Pak. Jadi mungkin ikut terkeluarkan ke dalam darah sehingga pada saat diperiksa, itu asam uratnya jadi meningkat. Sebenarnya sih tidak masalah selama Pak Ridwan tidak merasakan efeknya, gejala klinis yang dirasakan. Biasanya kan kalau asam urat kita tinggi, itu kan yang kita rasakan kan bisa, nyeri-nyeri pada persendian, atau juga bisa juga ada beberapa orang yang merasakan pusing, seperti itu ya. Nah, asalkan selama Bapak tidak merasakan gejala klinisnya, itu sebenarnya tidak apa-apa, perbanyak aja minum air putihnya, supaya nanti asam uratnya ini kita keluarkan melalui urin. Nah, seperti itu. Karena kan memang asam urat ini pengeluarannya memang harus melalui urin. Jadi dijaga aja minum air putihnya tetap banyak supaya membantu untuk pengeluaran dari asam uratnya. Tapi kalau untuk korelasinya sih dengan, flavanol sebenarnya tidak ada ya, seperti itu. Baik, ini mungkin ada pertanyaan tambahan dari Pak Ridwan, Dok. Saya merasakan sakit, Dok, seperti itu. Oke, merasakan sakitnya di area mana? Mungkin Pak Ridwan bisa dinyalakan mikrofonnya saja, Pak. Oh, Pak Ridwannya nggak muncul. Nggak muncul ternyata Pak Ridwannya. Baik, mungkin, oh ini, jari kaki, Dok, kata Pak Ridwan. Nah, iya, bisa jadi memang itu, karena konsumsi flavanolnya memang, telapak kaki, Telapak ya itu kaki. biasanya ciri khas pada asam urat ya, seperti itu. Jari kaki, telapak kaki jadi agak baal, seperti itu. Nah, ini mungkin boleh juga ditelaah lagi, Pak Ridwan ada konsumsi yang lain nggak? Gitu, konsumsi apa aja? Karena memang, dengan konsumsi flavanol itu bisa meningkatkan penyerapan terhadap nutrisi yang lain. Nah, mungkin bisa jadi nutrisi yang lainnya itu ada efek terhadap asam uratnya, sehingga terjadi peningkatan pada asam urat gitu, pada saat, Bapak mengkonsumsi flavanol juga. Jadi mungkin, boleh di-share juga untuk makannya seperti apa, ada nggak konsumsi yang lain-lain, seperti itu. Semuanya kita harus lihat secara keseluruhan ya, karena masalahnya itu dia tadi, kalau dari flavanolnya sendiri sih tidak ada hubungan sama sekali soalnya dengan asam urat, seperti itu. Oke, Dok. Terima kasih penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Nah, ini dari Bapak Sutarno di Purwokerto. Wah, jauh juga nih. Wow, Dok, ini bebas dikonsumsi semua usia ya, Dok? yes, bebas dikonsumsi semua usia. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dewi. Malam, Dok, bisa dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui, enggak efek sampingnya apa? Nah, untuk ibu menyusui dan ibu hamil sebenarnya sih pada dasarnya nggak masalah. Kalau untuk ibu menyusui nggak ada masalah. Kalau untuk ibu hamil, itu sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi kalau bisa dosisnya jangan terlalu banyak. Karena, Flavanol itu dia punya manfaat untuk mendilatasi pembuluh darah, di mana kan dilatasi pembuluh darah ini juga harus kita jaga pada ibu hamil ya. Karena jangan juga, terlalu loss darahnya gitu kan, supaya tekanan darahnya juga jangan terlalu rendah banget juga gitu, kita lebih menjaga ya ke sana. Jadi kemungkinan kalau untuk ibu hamil boleh saja mengkonsumsi flavanol, tapi dosisnya yang terlalu tinggi, cukup 5 gram sehari, itu udah mentok, jangan lebih banyak dari itu, seperti itu. Kalau untuk Oh, yang ibu menyusui sih bebas. bebas ya. Nah, ini Bu Dewi juga tanya, Dok, katanya kalau untuk diet takarannya berapa per harinya? Nah, ini juga berbeda-beda setiap orang, jadi harus di-trial masing-masing, karena kita kan tidak bisa men-set ya, fungsi flavanol itu dia targeting-nya untuk kemana duluan, kita kan nggak bisa atur. Nah, jadi kan akan tergantung pada tubuhnya masing-masing nih, ada berapa banyak masalah yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau seperti ini lebih baik sih di-trial masing-masing saja, tapi mungkin untuk start awalnya boleh konsumsi mulai dari 2 kali 5 gram dulu aja. Dari situ nanti bertahap kalau kira-kira belum terlalu kelihatan, eee, dampaknya boleh ditingkatkan, seperti itu. Siap. Terima kasih, Dok. Wah, sepertinya juga saya harus nyoba nih, Dok, biar diet juga ya, biar kurus.
Flavanolnya dulu Udah, deh kayaknya, harus ada betul, dulu ya, baru kita siap. bareng-bareng. Siap, Dok. Baik, pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini selamat malam, Dok. Ini ada kasus bagaimana awalnya sih keracunan obat, tapi ini malah terjadi herpes, timbul bintik-bintik merah dan hingga jadi nggak bisa jalan. Lututnya sempat bengkak seperti lumpuh. Apa solusinya dengan kasus seperti ini? Berapa kali kokoa diminumnya dan obat kimia bagaimana, masih diminumkah? Terima kasih, Dokter Winda. Ini dari Bapak Agus. Oke, kalau kasus seperti ini sebaiknya sih saya sarankan memang harus diatasi dulu masalah utamanya ya, baik dari segi keracunannya ataupun, masalah herpesnya. Nah, kalau seperti ini, itu obat kimia tetap harus diminum. Karena tujuannya itu tidak hanya sekedar karena itu adalah pemberian antivirus. Ya, jadi tetap harus diminum, jangan jadi di-stop, boleh di-combine dengan kokoa supaya untuk meningkatkan, metabolisme selnya juga ya, dan juga, mem-booster obatnya juga ya, membantu, kerja dari obat kimianya. Nah, nanti palingan untuk cara minumnya dibedakan aja jamnya sama obat kimia. Jadi boleh konsumsi kokoanya dulu 2 jam sebelum minum obat kimia, supaya nanti pas, minum obat kimianya itu sudah kerjanya sudah lebih maksimal. Dan juga untuk, minumnya boleh karena ini mungkin kasusnya dia agak ini ya, untuk mempercepat recovery-nya juga, itu boleh minumnya 2 sampai 3 kali 5 gram. Nanti dipantau aja, dievaluasi, bila perlu nanti bisa dinaikkan lagi dosisnya, Oh, begitu. siap, Dok. Terima kasih jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Ini dari Bu Eli sepertinya ya. Dok, tanya dong, kenapa ada satu klien saya konsumsi flavanol 3 kali 5 gram, mukanya jadi jerawatan, dan klien saya ini sudah diabetes dan udah tahunan, jadi dia minum 3 kali sesuai saran saya, usianya 42 tahun. Ini kemungkinan detoksifikasi. Cuman dia kebetulan detoksifikasinya lewat kulit. Nah, seperti itu. Memang ada beberapa, memang biasanya untuk di awal konsumsi kita Cocoa flavanool karena dia punya efek antioksidannya itu, bisa terjadi proses detoksifikasi. Nah, untuk proses detoksifikasi itu dia bisa lewat, jalur macam-macam. Ada yang lewat jadi diare ya, ada yang juga yang jadi sembelit malah kebalikannya, ada juga yang jadi kencing-kencing terus, ada yang jadi jerawatan, atau ada yang juga jadi gatal-gatal mungkin kulitnya. Jadi akan tergantung kepada, banyaknya toksin di dalam tubuh dia itu di area mana. Nah, biasanya di situ. Kalau seandainya mungkin dia jadi jerawatan, kemungkinan besar memang toksinnya ada banyak di kulit. Sehingga itu jadi ada proses pengeluaran terlebih dahulu. Kalau seperti ini sebenarnya nggak apa-apa dilanjutin terus aja. Nanti untuk jerawatnya sendiri mungkin boleh kasih ditotolin obat jerawat juga boleh, nggak ada masalah sih, gitu. Oke, siap, Dok. Terima kasih, Dokter Winda, jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Heru. Malam, Dokter Winda, kalau sedang minum obat boleh dibarengkan tidak minum flavanol dengan obat. Nah, pada dasarnya sih boleh-boleh saja, sebenarnya sih boleh-boleh saja. Cuman memang kenapa sebaiknya dipisah, seandainya ini terjadi reaksi, itu kita jadi bias menilainya apakah karena faktor flavanolnya atau karena faktor obatnya. Jadi memang sih tetap disarankan sebisa mungkin itu diberi jarak waktu, seperti itu, kalau bisa ya. Oke, siap, Dok. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Rafa Fadilah. Malam, Dokter Winda, saya mau tanya, untuk penderita DM sama hipertensi berapa dosis tepatnya dan jarak antara minum flavanol sama obat dari dokter usia di atas 55 tahun? Oh, mungkin hampir sama pertanyaan seperti tadi ya, Dok ya. Ya, cuman ini mungkin agak beda sedikit ya, karena dia Ya. sudah usianya di atas 55 tahun, kasusnya sudah penderita DM dan hipertensi. Kalau yang direkomendasikan berdasarkan hasil research, itu sih yang paling kita anjurkan itu dosisnya adalah 3 kali 5 gram, gitu. Jadi 3 kali sehari. 3 kali sehari itu mulai dari 5 gram. Nanti bertahap boleh dinaikkan dosisnya menjadi 10 gram, tapi tetap 3 kali sehari.
Nah, kalau untuk jarak antara minum flavanol dengan obat dokter, itu bagusnya sih dipisahin 2 jam lah kalau bisa ya, dan kalau bisa flavanol sebelumnya. Jadi minum flavanol sebelum minum obat dokter, 2 jam sebelumnya, gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Toniko. Malam dok, mau tanya kalau trigger finger dengan minum flavanol bisa membantu nggak ya dok? Terima kasih. Nah, ini mungkin sebenarnya ada beberapa teman kita juga ya, nggak tahu deh mungkin apakah nanti mau sharing nih tentang trigger finger. Boleh, boleh, boleh. Heeh. Nah, ini sebenarnya sih, sesungguhnya flavanol sih tidak berefek kepada trigger finger. Jadi bukan ke situ perannya, tapi memang bisa jadi trigger finger ini juga kan karena masalah pada persyarafan, gitu ya. Pada persyarafan bisa jadi memang persyarafannya itu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, di mana penyampaian nutrisi juga kepada persyarafan itu dihantarkan oleh pembuluh darah. Nah, mungkin pada terjadi masalah pada pembuluh darah yang berdampak jangka panjang, akhirnya berakhir kepada trigger finger tersebut. Nah, jadi dengan, pembukaan pembuluh darah oleh flavanol itu bisa membantu untuk memperlancar nutrisi ke persyarafan. Sehingga itu juga nanti bisa ujung-ujungnya bisa berdampak juga kepada trigger finger-nya. Tapi kembali lagi ya, ini akan tergantung lagi kepada kondisi tubuh secara keseluruhan. Karena trigger finger ini kan hanya localized aja ya. Jadi sedangkan, flavanol ini itu dia bekerjanya di sepanjang pembuluh darah. Jadi kita juga nggak tahu apakah yang terbuka sampai ke pembuluh darah di area trigger finger itu, di jari-jari kita apakah sudah sampai ke sana dengan dosis yang cukup atau tidak. Nah, kalau seperti ini, itu harus lihat secara holistik ada pemberat-pemberat lain nggak kondisinya. Contoh ada penyakit lain seperti itu ya, atau kondisi-kondisi tubuh yang lain. Nah, itu mungkin boleh mengkonsumsi yang agak lebih tinggi supaya bisa sampai jatahnya itu ke trigger finger-nya, seperti itu. Oke, siap dok. Mungkin nanti kalau ada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, kalau ada yang mau memberikan testimoninya, memberikan kesaksiannya, boleh ya dok ya? Boleh, Nanti nanti bisa di terakhir dinyalakan ya. mic. Siap. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Richard, dok, kalau untuk kanker minum koko flavanol bisa terbantu kah? Silakan dok. Kalau untuk cancer bisa, karena dia punya efek antioksidannya ya. Jadi dia bisa membantu untuk menahan menahan, dari, sifat agresivitas si sel kankernya. Tapi memang pasti dengan dosis yang tinggi dan tetap dikombinasi dengan obat-obat kansernya juga, gitu. Jadi tidak berdiri sendiri, gitu. Oke, siap Jadi lebih dok. sifatnya lebih ke support ya, Support support ya. gitu untuk maintenance, ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Sutarno lagi. Dok, misal kombinasi dengan produk herbal lain apakah boleh? Boleh-boleh aja, bebas. Bisa ya, jadi Ya, dikombinasikan ya dok. bisa. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi Santosa. Dok, apakah bisa juga untuk penyakit epilepsi? Nah, untuk epilepsi sebenarnya hampir mirip case-nya ya dengan trigger finger. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung antara flavanol dengan epilepsi, gitu ya. Apalagi untuk epilepsi ini kan dia memang, eee, kelainan pada saraf ya, defek pada saraf, di mana itu mungkin sudah terjadi justru sejak kecil defeknya. Dan apa namanya, di sini sih tidak ada hubungan sebenarnya sih tidak ada hubungannya dengan flavanol ya. Tapi mungkin nanti palingan hubungan efeknya lebih ke mensupport nutrisi-nutrisi untuk epilepsinya aja, lebih ke sana. Gitu, supaya nanti, nutrisi-nutrisi untuk epilepsinya, vitamin-vitamin, untuk persyarafan otaknya itu bisa tersampaikan dengan baik, gitu. Tidak terhalang karena distribusi pembuluh darah yang tidak baik, seperti itu. Lebih ke sana aja sih. Oke, siap dok. Nah ini untuk pertanyaan melalui chat sudah habis. Ini jika Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya langsung boleh ya. Dan ada yang ingin memberikan kesaksian atau testimoni juga kami persilakan. Wah ini sepertinya ada yang masuk lagi nih dok. Pertanyaan ya, boleh saya bacakan dari Pak Leo. Aku mau sharing di sini semenjak saya mengkonsumsi coklat flavanol ini, yang biasanya kaki atau tangan saya gampang kesemutan, tetapi setelah minum flavanol
kesemutan itu sudah nggak ada. Wah, ini harusnya Pak Leo luar Mantap, biasa ya. keren. Harusnya Pak Leo langsung nih, Pak, bicara langsung nih. Boleh Pak Leo? Silakan, Pak. Sepertinya Pak Leonya masih malu-malu nih ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ini dari Oke. Ibu Mira nih. Bu Mira, apa kabar, Bu? Nah, ini Dok, untuk pasien kanker dan baru keluar rumah sakit karena radang lambung usus sampai pendarahan dan nggak bisa makan, nyeri dan mual, apakah boleh minum flavanol? Sebenarnya sih boleh, cuman sebaiknya sih, menurut saya ya, diatasi dulu aja masalah pada radang lambungnya juga. Karena kan dia juga kan pada kondisi ini sebenarnya nggak bisa makan juga gitu ya, ada rasa nyeri, mual. Nah, kadang-kadang kan kita harus ketahui juga, kita sadari pada beberapa orang tadi terjadi reaksi detoksifikasi, apalagi ini kita lihat pasiennya mengalami cancer. Di mana dia pasti sudah terpapar dengan obat-obatan kanker yang lumayan banyak, toksin-toksin yang lumayan tinggi gitu, radikal bebas yang lumayan tinggi di dalam tubuhnya. Nah, kalau dia konsumsi flavanol, biasanya sih pada case seperti ini, itu reaksinya lumayan tidak nyaman. Nah, sebenarnya sih agak kasihan ya, udah baru keluar dari rumah sakit, baru habis radang lambung, tersiksa lagi ya dengan kasih Flavanol buat sehat sih, cuman pasti nggak nyaman dia, seperti itu. Jadi menurut saya sih baiknya mungkin daripada pasiennya trauma ya, lebih baik tunggu agak lebih sehat, lebih fit dulu aja, gitu, baru dikasih Flavanolnya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Puji. Malam dok, kalau untuk penderita DM yang sudah parah, bahkan sudah cuci darah, dosis yang diberikan berapa dok? Usianya 49 tahun. Nah, untuk dosisnya, itu sebenarnya pada dasarnya sama juga pada penderita DM yang tadi saya jelasin di atas ya, 3 kali 5 gram, nanti bertahap bisa dinaikkan. Cuman mungkin untuk kasus cuci darah, concern-nya adalah pembatasan pada asupan cairan. Nah, nanti mungkin untuk nanti, kita menyajikan flavanolnya, mungkin bisa disajikannya lebih kental aja supaya, apa sih namanya ya, konsumsi cairannya itu jangan terlalu boros untuk minum flavanol gitu, kasihan juga gitu kan. Lebih ke situ aja sih concern-nya ya. Oke, siap dok. Terima kasih. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Leon. Dok, apakah flavanol cocok untuk buat yang memiliki sakit mah? Cocok-cocok aja, boleh, cuman nah ini, mungkin boleh agak lebih dicatat. Jadi, flavanol ini kan dia, masih ada bawaan acidity-nya ya, masih ada bawaan asamnya sedikit sih, sedikit aja memang. Jadi mungkin untuk kayak beberapa orang yang memiliki sakit mah, itu mungkin, perlu di-trial dulu. Pas konsumsi itu akan bisa memicu sakit mahnya enggak? Karena ada orang yang walaupun dia punya sakit mah, tapi tingkat sensitivitasnya berbeda-beda juga setiap orang. Ada yang sensitif banget, ada yang nggak terlalu sensitif gitu ya. Kalau yang tidak terlalu sensitif, itu oke, fine-fine aja untuk mengkonsumsi flavanol sebelum makan. Tapi kalau yang sensitif, sebaiknya mengkonsumsi flavanolnya itu setelah makan aja, baru konsumsi flavanolnya. Jadi lebih ke timing mengkonsumsi flavanolnya aja sih, tapi boleh nggak minum, yang untuk sakit mah? Ya boleh-boleh aja, monggo, bagus malah ya. Berarti flavanol ini bagus sebetulnya ya dok untuk diminum penderita atau yang keluhan sakit apapun ya dok ya? Iya, karena memang dia cukup krusial ya, dia cukup Mm-mm. krusial itu bekerjanya adalah di pembuluh darah, which is kita mau sakit apapun, kita mau ibaratnya sakit A, kita harus minumnya obat A atau suplemen A atau suplemen B dan segala macam itu, semuanya itu yang kita minum itu semua disalurkan melalui pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya aja nggak beres, itu suplemen, itu nutrisi, itu obat-obatan mau lewat mana, gitu kan. Even kita disuntik aja juga nanti disuntikku juga ke pembuluh darah juga. Makanya itu sangat esensial banget, kuncinya adalah semua yang kita makan itu bisa jadi bagus, asalkan didistribusikan dengan baik, sehingga dia bisa sampai ke tempat yang ditargetkan. Makanya kenapa kesannya seperti seolah-olah, flavonol ini obat dewa, padahal bukan, yang diberesin tuh cuman yang esensial doang, kardiovaskularnya aja. Tapi karena kardiovaskular yang baik, dia bisa memberikan manfaat juga ke, eee,
organ-organ yang lain juga dan case-case yang lain, penyakit-penyakit lain juga, seperti itu. Oke, siap Dok. Wah, ini penting banget sekali tadi ya Dok ya statementnya. Baik, selanjutnya nih Dok, ada pertanyaan dari Pak Danang. Saya penyumbatan pembuluh darah, minum obat rutin dari dokter. Apakah flavanol ini bisa menggantikan obat dokter untuk pembuluh darah? Sebenarnya sih bisa saja, tapi saya tidak menyarankan untuk langsung menggantikan, langsung mensubstitusi dengan obat dokter. Karena kan Bapak sudah mengkonsumsi obat dokter itu sudah bertahun-tahun, dan tubuh Bapak juga sudah menyesuaikan diri dengan obat-obat dokter tersebut. Nah, untuk awal itu Bapak boleh mengcombine terlebih dahulu, jadi barengan gitu kan obat dokter dengan flavanol. Nanti secara bertahap kalau seandainya sudah lebih stabil gitu kan, nanti obat dokternya perlahan-lahan bisa kita tapering off, kita turunkan dosisnya. Nanti baru lama-lama yang take over adalah flavanol, tapi jangan langsung dilepas begitu saja ya. Baik Dok, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari Pak Sutarno. Dok, dosisnya untuk pemula berapa gram? 5 gram dulu aja Pak, cukup. 5 gram sehari ya Dok ya? Iya, 5 gram dulu sehari, nanti habis itu udah enak, cocok sama rasanya, enak feel-nya, baru nanti disesuaikan dosisnya dengan case masing-masing, karena beda-beda case-nya. Kalau 5 gram itu memang sebenarnya adalah case untuk case, yang sehat ya sebenarnya ya, tapi kalau untuk yang punya masalah kesehatan, itu nanti disesuaikan dengan, eee, kebutuhannya masing-masing, gitu, di-adjust. Jadi harus trial Siap. sendiri memang, tidak ada patokan yang pasti, Iya, yang bakunya nggak ada ya Dok ya? betul. Oke. Siap Dok, Sama-sama. katanya terima kasih banget, jawabannya kata Pak Sutarno. Sama-sama Pak Sutarno. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Puji lagi, "Malam Dok, kalau untuk pasien, sudah pasang ring 2 kali, dosisnya berapa?" Nah ini sama, sebenarnya seperti kasus pada pasien DM ya, dianjurkan 3 kali sehari. Mulai boleh start dari 5 gram dulu, nanti baru bertahap disesuaikan dosisnya, gitu. Nanti boleh bertahap ditingkatkan jadi 10 gram, tapi tetap 3 kali sehari. Oke, siap Dok, terima kasih. Wah ini pertanyaan di chat sudah habis ya. Mungkin Bapak Oke. mungkin Bapak Ibu nih ada yang ingin memberikan testimoni, kesaksian yang sudah mengkonsumsi flavanol, berbagi cerita ya di sini, pengalamannya dan, memberikan kesaksian manfaatnya yang sudah dirasakan boleh ya. Gak apa-apa melalui chat juga nggak apa-apa deh kalau malu-malu untuk langsung Malu-malu tampil ya. iya malu-malu tampil bolehlah. Kalau kita kan suka tampil ya Dok, jadi senang-senang aja. Narsis dong kalau kayak gitu. Persis. Baik, mungkin sambil saya informasikan saja nih untuk Bapak Ibu semua di sini. Nanti, di hari Sabtu bisa datang ke kantor FHI, nanti jam 2 siang itu kita ada, business preview atau BOP ya. BOP hari Sabtu nanti dengan pembicaranya Pak Yaumil, nanti Ibu Bapak semuanya bisa, mengundang rekan-rekannya juga, bersama Ibu Bapak semuanya untuk, membicarakan tentang bisnisnya nanti ya. Kalau untuk Dokter Winda kan di hari Selasa dan Kamis, nanti kalau untuk hari Sabtu, bisa, langsung datang untuk, seminar bisnisnya. Wah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Boleh saya bacakan ya? Boleh. Baik, ini dari Pak Hadi. "Malam, Dok, kalau untuk kelenjar getah bening sehari cukup berapa kali, Dok?" Terima kasih. Nah, ini sebenarnya akan tergantung lagi sih ya, kelenjar getah beningnya ini maksudnya, penyakitnya apa? Tumor kah? Kanker kah? Infeksi kah? Nah, ini kan akan berbeda-beda. Cuman kita anggaplah ya kalau seandainya dia lebih ke tumor ya, tumor baik dia tumor jinak maupun tumor ganas kelenjar getah bening. Karena kalau infeksi sih standar ya, dosisnya mah standar aja. Cuman untuk kasus-kasus kanker atau tumor, mungkin ini juga bisa juga berlaku, untuk, secara keseluruhan ya, teman-teman yang, pertanyaannya tadi, konsumsi apa, cancer, sama juga kalau bisa sih ya, dosis sehari itu 3 kali sehari, kalau bisa. Diusahakan 3 kali sehari, karena kan dia kan, kita mengharapkan, antioksidannya ya, efek antioksidannya itu untuk menahan pertumbuhan yang agresif dari si sel-sel
kanker atau sel-sel tumor tersebut. Ini contohnya pada sel kelenjar getah bening. Jadi sehari 3 kali, dosisnya start mulai dari 5 gram dulu sehari, nanti bertahap ditingkatkan ke 10, ke 15 kalau perlu ya, disesuaikan seperti itu. Baik, Dok. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Agus lagi. Mohon izin, Dok, kalau boleh ada nggak link langsung ke dokter setiap case jadi lebih mudah, terutama yang daerah. Makasih banyak, Dok. Mungkin kalau seandainya untuk ada pertanyaan-pertanyaan, itu boleh dikumpulin dulu aja, nanti boleh ditanyakan pada saat, acara saya ya, di hari Selasa atau hari Kamis. Atau kalau memang, diperlukan, itu bisa menghubungi upline-nya aja ya, upline masing-masing, nanti upline-nya lah yang akan menyampaikan, meneruskan kepada saya. Mungkin lebih baik seperti itu ya. Siap, Dok. Terima kasih. Wah, ini ada wah Testimoni ini nih. testimoni nih, harusnya ini langsung aja nih, Pak Adi boleh Pak Adi. Pak Adi bisa langsung kasih testimoninya nih, kayak panjang banget ya testimoni melalui chatnya. Atau ini saya bacakan sedikit yang dari Pak Budi. Testimoni dari member saya. Pagi tekanan darah tinggi 150 setelah minum pagi dan siang flavanol campur timun. Jam 4 sore periksa lagi tensi menjadi 130. Wah, luar biasa nih ya. Baik, luar biasa nih testimoninya. Oh, Pak Adi katanya videonya lagi rusak ya. Mungkin saya bacakan deh ya. Wah, ini dari Pak Adi, saya konsumsi dari September 2020, 2 kali sehari. Studi klinisnya udah ada, saya alami semua. Asli, katanya, wah luar biasa. Pinggang mengecil, kulitnya membaik, kantung mata berkurang, nafas plong. Ini luar biasa sekali nih Pak Adi. Nafas lahir batin lancar jaya tanpa jantung berdebar keras. Wah, aduh luar biasa nih Pak Adi ya. Asam lambung nggak kumat lagi dan pergelangan kaki tidak sakit lagi. Wah, ini luar biasa nih Pak Adi. Sepertinya minumnya sehari berapa nih Pak Adi ya? 2 kali sehari itu katanya. 2 kali sehari. Oh ya 2 kali sehari ya. Wah luar biasa nih Pak Adi. Harusnya bisa nih ya langsung memberikan testimoni. Mungkin lain waktu kali ya Pak Adi ya bisa memberikan testimoni langsung. Oke kalau begitu, ini tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu dan Bapak, semuanya yang hadir di sini? Sepertinya waktunya juga sudah selesai ya Dok, pas sekali satu Iya, pas seminar deh. kesehatan hari ini luar biasa sekali. Iya, Terima kasih Dokter Winda sudah menyempatkan sama-sama. waktunya di sela-sela kesibukannya ya Dok ya. Iya, mohon Baik maaf ya ya, Ibu dan ini Bapak udah sekalian dilihatin juga sama terima susternya juga. kasih. Oh, iya. Oh, oke Dok. Terima Baik kalau kasih begitu Dokter Winda. Sama-sama terima kasih Terima semuanya. juga kasih Dok. Bapak dan Ibu Terima kasih Dok. semuanya Sama-sama, yang sudah semoga Terima kasih hadir. bermanfaat Sinta. ya. Terima Terima kasih kasih Dr. Bu Winda. Iya. Terima kasih Bu Sama-sama. Sinta. Iya. Pak Sehat dan Effendi. sukses Terima selalu kasih. semuanya Bapak Ibu. Sampai ketemu di Terima lain kasih Dokter Winda. kesempatan. Terima kasih Pak Sama-sama. Ferdi. Terima kasih semua atas waktunya. Good night Good and night, selamat istirahat selamat semuanya. istirahat ya. Have a nice dream. Iya, terima Bye-bye. Thank kasih. you Terima kasih Dok. all.